Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Ya, salam kebajikan, Shalom. Selamat pagi Pak Afnan, perkenalkan kami dari HG5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan keterkaitan antar LSPB yang telah kami diskusikan minggu lalu. Berikut ini anggota dari HG5. Yang pertama ada Aizi Dwi Mareta dengan NPM 2206608514. Saya sendiri sebagai moderator, Pratina Rafata Zarif dengan NPM 2206683253. Dan ada notulen Safa Aurelia Raihana dengan NPM 2206831495. Ada Nathanael Sinurat dengan NPM 2206085513, dan yang terakhir ada Raffi Hilal Rahmat dengan NPM 2206831961. Materi pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Safa Aurelia. saya akan membahas pendahuluan. Pada zaman modern ini, banyak unsur pendidikan yang dibutuhkan karena berbagai permasalahan atau isu yang ada di Indonesia. Dengan adanya pendidikan, diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat memahami dan lebih melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kami dari HG5 akan memaparkan beberapa materi LSPB yang berguna untuk memecahkan masalah di atas dan telah didiskusikan pada minggu yang lalu. Mulai dari demokrasi Indonesia, wawasan Nusantara, ketahanan sosial, dan negara hukum dan hak asasi manusia. Adapun tujuan dari pemaparan materi ini yaitu menjadikan WNI yang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Menyadari bahwa kita sebagai bagian dari Indonesia juga harus mempertahankan unsur-unsur yang ada di Indonesia dan menjaga ketahanannya. Belajar untuk menghargai dan berhak untuk dihargai dalam melaksanakan aktivitas kegiatan. Berusaha tetap mempersatukan Indonesia di antara keberagaman dan mendapatkan pengetahuan yang penting untuk masing-masing WNI. Selanjutnya, ada poin-poin penting dalam LSPB. Baik, untuk slide ini akan saya jelaskan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nathanael Sinurat dengan NPM 2206085513. Demokrasi Indonesia, secara umum, demokrasi adalah tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Dalam arti lain, saya bisa katakan bahwa demokrasi layaknya sebuah fondasi bagi negara. Karena jika negara tidak memiliki fondasi, negara akan hancur dan tidak akan pernah berkembang dan menjadi lebih maju. Layaknya bangunan yang membutuhkan fondasi. Jika tidak memiliki fondasi, bangunan akan runtuh. Sama halnya seperti negara, jika tidak memiliki demokrasi, negara akan mengalami keruntuhan. Itulah yang menyebabkan demokrasi menjadi hal yang penting bagi sebuah negara. Next. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan dari baik demokrasi
parlementer. Kehidupan politik itu tidak demokratis ini dengan baik dibuat dalam berkas kedua si terpimpin ini ditandai presiden. Baik, karena Aizi Dwi Marita mengalami kendala jaringan, saya akan melanjutkan presentasi. Yang kedua, masa kedua yaitu demokrasi terpimpin berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Mulai masa ini ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden. Dalam praktiknya, masa ini berakhir dengan peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965. Yang ketiga, pada masa ketiga yaitu demokrasi Pancasila atau yang terjadi pada era Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1965 sampai tahun 1998. Pada masa ini, demokrasi menggunakan landasan konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat, ada demokrasi Pancasila yang berlangsung pada masa pasca reformasi. Demokrasi ini berlangsung dari tahun 1998 sampai saat ini. Pada demokrasi ini cenderung memiliki banyak perubahan partai politik yang baru bermunculan dan pemilihan umum dilakukan rutin setiap 5 tahun sekali. Baik, saya akan menjelaskan slide ini. Manfaat dari demokrasi Indonesia itu yang pertama adalah kesetaraan sebagai warga negara, karena memperlakukan semua orang sama dan sederajat terhadap pandangan, pendapat, dan pilihan setiap warga negara. Kemudian kedua, memenuhi kebutuhan umum yang mencerminkan keinginan rakyat. Semakin besar suara rakyat, maka semakin besar pula keinginan. Kemudian yang ketiga, pluralisme dan kompromi. Mengisyaratkan kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat serta kesamaan kedudukan di antara warga negara. Keempat, menjamin hak-hak dasar, menjamin kebebasan dasar seperti hak sipil, politis, berserikat, berbicara, dan lainnya, yang memungkinkan untuk terus berkembang dan mewujudkan keputusan kolektif yang baik. Kemudian terakhir, pembaruan kehidupan sosial, membuat proses regenerasi kepemimpinan yang dilaksanakan tanpa penolakan. Next. Baik, materi selanjutnya, negara hukum dan HAM. Hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan yang tidak bisa dirampas dan harus dihormati, serta dilindungi negara, hukum, dan setiap orang. Sedangkan negara hukum merupakan negara yang kekuasaan pemerintahnya berdasarkan atas hukum, dan negara hukum adalah negara di atas hukum yang adil untuk seluruh warga negaranya. Di dalam negara hukum ini, hak asasi manusia dilindungi oleh hukum dalam negara. Dalam menegakkan hak asasi manusia, harus dilandasi hukum atau aturan dalam undang-undang. Adanya perlindungan dan sikap hormat terhadap hak asasi manusia merupakan pilar yang begitu penting dalam suatu negara yang disebut sebagai negara hukum. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prihatina Elvata Zarif dengan NPM 22068-32503. Saya berasal dari FG7. Saya di sini akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini berasal dari kata wawas atau dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Istilah wawasan berarti cara pandang dan cara melihat atau cara tinjau. Istilah Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa ini berarti pulau-pulau atau kepulauan, dan antara berarti diapit oleh dua hal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Wawasan Nusantara ini memiliki beberapa asas. Yang pertama ada asas solidaritas, asas kejujuran, asas kesamaan tujuan, asas keadilan, dan asas kerjasama.
Wawasan Nusantara memiliki tujuan yang pertama, untuk mewujudkan nasionalisme tinggi di setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Yang kedua, meningkatkan rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga, untuk mendahulukan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, atau suku bangsa. Yang keempat, kepentingan kelompok, golongan lainnya harus dihormati dan diikuti selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dan yang kelima, tujuan Wawasan Nusantara adalah untuk tercapainya pembangunan nasional yang meliputi perwujudan wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Wawasan Nusantara ini memiliki dasar hukum. Yang pertama, tercantum dalam TAP MPR nomor 4 MPR 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 1978 22 Maret 1978 tentang GBHN. Dan yang ketiga, tercantum pada TAP MPR nomor 2 MPR 1983 12 Maret 1983. Baik, saya akan melanjutkan tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah situasi ideal saat sebuah negara memiliki ketangguhan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Kekuatan ini dipakai untuk mengatasi dan menghadapi berbagai hambatan, ancaman, dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bernegara. Lanjut. Berikut ini adalah fungsi dari adanya ketahanan nasional negara. 1. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional. 2. Ketahanan nasional berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. 3. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Next. Unsur dalam ketahanan nasional meliputi konsepsi, pedoman, dan kesejahteraan serta keamanan. Berikut adalah penjelasannya. Konsepsi ketahanan nasional adalah pedoman untuk meningkatkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan, namun tidak melepaskan aspek keamanan. 2. Pedoman yang digunakan adalah astagatra, yaitu sebuah hubungan yang saling terkait satu sama lain dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat. 3. Kesejahteraan adalah kemampuan bangsa untuk menciptakan kemakmuran bagi warga negaranya serta adil dan merata. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Next. Poin selanjutnya tentang keterkaitan antar LSPB. Baik, saya Aizidun Mareta akan melanjutkannya, yaitu keterkaitan antar LPSB. 1. Semua masyarakat Indonesia itu setara. Kita bebas berpendapat, pandangan, dan memilih pilihan yang sesuai kita inginkan. Yang kedua, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Yang ketiga, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki wawasan Nusantara yang luas, karena hal itu dapat menggambarkan atau mewujudkan rasa cinta tanah air Indonesia. Wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta berbagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaannya. Lalu yang keempat, hak asasi manusia, negara hukum, dan demokrasi merupakan 3 konsep yang tidak dapat dipisahkan, disebabkan oleh adanya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kelima, Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, berarti demokrasi Indonesia diatur dan dibatasi oleh negara hukum. Jika pemimpin Indonesia memiliki wawasan yang luas, maka pemerintah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Poin selanjutnya adalah refleksi terhadap LSPB. Kita sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia perlu menerapkan 4 materi LSPB yang telah kita paparkan sebelumnya. Contoh, diharapkan kita bisa menjadi contoh dan menginspirasi masyarakat Indonesia yang lain. Yang pertama, materi demokrasi Indonesia, kita bisa ikut berpartisipasi membangun persatuan dan kesatuan Indonesia di antara banyaknya perbedaan dengan membangun demokrasi. Yang kedua, ketahanan nasional. Kita bisa ikut campur tangan dalam mempertahankan tradisi yang ada di Indonesia dan berusaha memecahkan masalah yang ada di internal dan eksternal Indonesia, juga melindungi Indonesia dari ancaman. Yang ketiga, negara hukum dan hak asasi manusia. Kita sebagai manusia berhak mendapatkan perlindungan dari HAM dan harus menghargai aktivitas orang lain dan inisiatif untuk membantu atau menolong orang lain jika ada kasus pelanggaran HAM di sekitar kita. Yang terakhir, ada wawasan Nusantara. Kita bisa menggunakan wawasan Nusantara untuk membangun Indonesia, mempertahankan tradisi, membangun rasa solidaritas dengan lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Poin selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, dari keempat LPSB yang telah kami pelajari sebelumnya, yakni demokrasi Indonesia, negara hukum dan HAM, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Keempat prinsip ini menggambarkan bagaimana negara Indonesia tersusun. Demokrasi akan selalu rapuh apabila HAM setiap warga masyarakat tidak terpenuhi, sedangkan pemenuhan dan perlindungan HAM akan terwujud apabila hukum ditegakkan. Tanpa memiliki wawasan Nusantara yang luas, maka tidak akan berjalan dengan baik. Seperti ketahanan nasional harus mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi, jika ingin mewujudkan ketahanan nasional, kita harus memiliki wawasan Nusantara yang luas agar bisa memikirkan bagaimana caranya untuk menghindari dari masalah-masalah tersebut sehingga bisa terciptanya negara yang demokrasi. Dengan demikian, keterkaitan 4 prinsip pada LPSB ini memiliki ikatan yang kuat dan juga saling mempengaruhi. Hilang atau kurangnya salah satu prinsip atau konsep tersebut akan sulit bagi kita dalam mempertahankan keutuhan dan kesatuan NKRI. Baik, sekian presentasi dari HG5. Apabila ada saran, masukan, ataupun kritik bisa untuk disampaikan melalui komentar di bawah. Yang ingin bertanya juga bisa langsung untuk berkomentar. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.